Episode 10. Itu hanya gosip. Pagi hari ini, Bayu sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat kerjanya. "Aku berangkat dulu ya," ucap Bayu sambil mengambil tas yang dibawakan oleh Wulan untuknya. "Iya mas, hati-hati ya. Jangan lupa untuk makan siang di perusahaanmu nanti." Alas Wulan tersenyum lembut sambil mengingatkan Bayu untuk makan siangnya. Bayu terkekeh pelan dan mendekat ke arah Wulan. "Kalau begitu aku pergi," ucapnya pelan dan mencium kening Wulan lembut. Wulan menutup matanya sejenak dan membukanya kembali setelah Bayu melepas ciumannya itu. Bayu berjalan menuju mobilnya dan langsung menyalakannya. Ia segera mengendarainya menuju ke tempat kerja. Tidak lama kemudian, Bayu pun sampai di tempat kerjanya itu. Setelah memarkirkan mobilnya, ia segera melangkah masuk ke dalam perusahaan. Selama ia berjalan menuju ke ruang kerjanya, ia masih merasa tatapan orang-orang terhadapnya tidak berubah selama 3 hari ini, yang mana membuatnya sedikit merasa risih. Beberapa menit setelah kedatangan Bayu, ternyata Manda bersamaan dengan Hadi, yaitu ayahnya sekaligus CEO perusahaan ini, berjalan masuk ke dalam perusahaan. Selama mereka melangkahkan kaki memasuki perusahaan, banyak pasang mata yang menatap mereka sambil berbisik-bisik. Hadi mengernyitkan keningnya, bingung dengan situasi di perusahaannya itu. Namun pendengarannya tidak sengaja menangkap pembicaraan yang dibicarakan oleh beberapa karyawannya. "Hei, lihat itu, Bu Manda masuk kerja hari ini. Aku penasaran, apa benar rumor mengenai Pak Bayu dan Bu Manda itu? Aku dengar mereka berciuman di lift saat itu," ujar seorang karyawan perempuan yang berada tidak jauh dari tempat Hadi dan Manda saat ini. "Wah, jadi kabar itu benar ya? Katanya Bu Manda itu pelakor yang berusaha merusak rumah tangga Pak Bayu bersama istrinya," sahut teman karyawan perempuan itu. "Aku juga tidak menyangka hal itu. Rumor ini sudah tersebar luas dan katanya Pak Bayu dan Bu Manda menjalin hubungan terlarang," timpal temannya yang lain. Mendengar berita itu membuat Hadi melotot kaget kepada putrinya. Raut wajah Hadi langsung memerah karena merasa marah dengan putrinya itu. "Manda, ikut ke ruangan ayah," ujarnya tegas kepada Manda. Manda hanya menundukkan kepalanya dalam karena merasa bersalah. "Baik ayah." Manda hanya pasrah mengikuti langkah ayahnya. Sesampainya mereka di ruang kerja milik Hadi, Hadi segera duduk di kursi kebesarannya itu sambil memijit pangkal hidungnya. "Bisa kamu jelaskan apa yang terjadi?" ucap Hadi tajam sambil menatap Manda yang terlihat ketakutan itu. Aku saat itu setelah makan siang bersama dengan Pak Bayu, kami segera kembali ke ruang kerja masing-masing dengan naik lift," ucap Manda. "Tapi saat itu liftnya rusak hingga tidak terbuka sama sekali. Karena hal itu kondisiku kemarin sangat sulit untuk bernafas. Jadi aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu ayah," jelas Manda kemudian kepada Hadi
yang terlihat jelas bahwa ia tidak puas dengan jawaban Manda itu. Hadi segera menelpon sekretarisnya untuk memanggil Bayu ke ruang kerjanya. Tidak menunggu lama, Bayu pun sampai di ruang kerja Hadi. Tok tok tok. Masuk, ucap Hadi setelah mendengar pintu ruang kerjanya diketok dari luar, menandakan tamu yang ditunggu-tunggunya telah datang. Bayu membuka pintu ruang kerja Hadi dan masuk ke dalam ruangan. "Apakah Bapak memanggil saya?" tanya Bayu kepada Hadi yang duduk di kursi di hadapannya. Bayu sedikit melirik ke arah Manda yang ternyata juga berada di sana. Manda yang bertemu tatap dengan Bayu langsung menundukkan kepalanya untuk menghindari tatapan Bayu itu. Sedangkan Bayu hanya mengernyitkan keningnya bingung, tapi ia tidak begitu memikirkan hal itu. Yang terpenting, ia sudah memastikan kondisi kesehatan Manda yang ternyata sudah membaik. "Bayu, aku ingin bertanya padamu mengenai rumor yang telah menyebar luas di perusahaanku ini. Apakah kamu tahu hal itu?" tanya Hadi kepada Bayu. Bayu mengernyitkan keningnya bingung. "Rumor apa yang dimaksud Bapak?" tanya Bayu memastikan kembali pertanyaan Hadi kepadanya. Hadi menghela nafasnya kasar. "Rumor mengenai kamu dan Manda berciuman di lift," jelas Hadi dengan enggan. Bayu tersentak kaget mendengar hal itu, namun tidak berlangsung lama setelah ia kembali menormalkan ekspresi wajahnya. "Itu salah paham, Pak. Kami tidak berciuman. Saya hanya memberikan nafas buatan sebagai pertolongan pertama kepada Bu Manda yang saat itu kesulitan bernafas," ucap Bayu dengan tenang. Hadi yang mendengar penjelasan Bayu langsung menghela nafas lega, karena ternyata rumor itu hanyalah salah paham saja. "Ternyata begitu. Syukurlah jika rumor itu tidak benar. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menolong putriku," ucap Hadi tersenyum ramah kepada Bayu. "Bukan apa-apa, Pak. Itu sudah menjadi kewajiban kita menolong orang lain," balas Bayu kepada Hadi. Manda yang berada di sana sedikit merasa lega karena ternyata itu hanyalah salah paham. Namun di hati kecilnya entah kenapa ia sedikit berharap akan hal itu. Manda segera menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menghilangkan pemikirannya yang mulai menjadi aneh. Setelah salah paham itu terselesaikan di antara mereka, Hadi pun mempersilahkan Bayu dan Manda untuk kembali ke ruang kerjanya. Mereka pun berjalan keluar dari ruangan Hadi bersamaan. Walaupun salah paham ini sudah selesai di antara mereka, namun karyawan lain tentunya masih akan membicarakan rumor aneh lagi. Manda merasa bersalah kepada Bayu. "Maaf, karena kesalahanku kamu jadi menerima dampaknya juga," ucap Manda tidak enak pada Bayu setelah mereka keluar dari ruangan Hadi. Bayu menolehkan kepalanya kepada Manda. "Itu bukan salahmu. Mereka saja yang membicarakan orang lain tanpa tahu hal yang sebenarnya terjadi. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah," balas Bayu. Walaupun Bayu telah mengatakan hal itu, Manda tetap saja merasa tidak enak jika berdekatan dengan Bayu lagi. Setelah hari itu, Manda berusaha menjauh dan menghindar jika bertemu dengan Bayu. "Bu Manda, bisakah kamu memeriksa lab?" ucap Bayu terpotong setelah melihat Manda yang membungkukkan badannya sopan. "Maaf Pak Bayu, sepertinya aku tidak bisa memeriksakan laporan tersebut.
kamu bisa menyerahkannya kepada sekretarisku untuk diperiksakan, karena aku masih memiliki pekerjaan yang menungguku, jelas Manda kepada Bayu. Bayu yang mendengar penolakan Manda menjadi bingung. Baiklah kalau begitu. Setelah mendengar jawaban Bayu, Manda langsung pamit pergi meninggalkan Bayu yang merasa heran dengan kelakuan Manda hari ini. Kejadian ini bukan hanya terjadi hari ini saja. Sudah beberapa hari ini Manda menolak permintaannya dalam pekerjaan. Jika biasanya mereka akan mengerjakannya bersama sambil berdiskusi, sekarang tidak lagi. Bayu duduk di kursi kerjanya sambil menopang dagunya bingung. Kenapa aku merasa Manda sengaja menjauh dariku ya? Mungkin hanya perasaanku saja, gumamnya, berusaha mengabaikan hal tersebut dan kembali fokus pada pekerjaannya yang menumpuk.